Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cynthia Nurila dengan NIM akhir 166 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal yang berjudul Isolation of Terpenoid Compound of an Extract of Marsiella crenata Prels yang ditulis oleh Ma'arif, Agil, dan Widyawati pada tahun 2019. Penelitian ini membahas proses isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid dari ekstrak N-heksan daun Marsiella crenata menggunakan metode kromatografi serta berbagai teknik spektroskopi. Baik, sebelum membahas metode penelitian, kita akan melihat terlebih dahulu mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga memiliki banyak tanaman yang berpotensi sebagai sumber obat alami. Salah satu tanaman tersebut adalah Marsiella crenata atau semanggi air. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tanaman ini diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder seperti terpenoid, steroid, saponin, dan polifenol. Di antara senyawa tersebut, terpenoid menjadi perhatian karena memiliki potensi sebagai fitoesterogen yang dapat membantu mengatasi osteoporosis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisolasi serta mengidentifikasi senyawa terpenoid yang terdapat pada daun Marsiella crenata. Nah, setelah mengetahui alasan penelitian ini dilakukan, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh tanaman yang menjadi objek penelitian. Marsiella crenata merupakan tumbuhan paku air yang termasuk famili Marsiaceae dan banyak tumbuh di daerah perairan seperti sawah maupun rawa. Di Indonesia, tanaman ini lebih dikenal dengan nama semanggi air dan sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan tradisional. Berdasarkan berbagai penelitian, daun semanggi air diketahui mengandung metabolit sekunder berupa terpenoid, steroid, saponin, dan polifenol yang berpotensi memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Lalu, mengapa penelitian ini lebih berfokus pada senyawa terpenoid? Hal ini karena terpenoid memiliki berbagai aktivitas biologis yang sangat menjanjikan, seperti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Terpenoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang memiliki aktivitas farmakologi yang cukup luas. Beberapa aktivitas biologinya antara lain sebagai antiosteoporosis, fitoesterogen, antiinflamasi, antitumor, antimikroba, serta antivirus. Pada penelitian ini, aktivitas yang paling menarik adalah kemampuannya sebagai fitoesterogen yang berpotensi meningkatkan pembentukan tulang dan membantu mencegah osteoporosis. Setelah mengetahui potensi dari senyawa terpenoid, berikutnya kita akan membahas bagaimana proses isolasi dilakukan mulai dari tahap ekstraksi hingga identifikasi senyawa. Secara umum, penelitian dimulai dengan ekstraksi daun menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut N-heksan. Ekstrak kemudian dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Selanjutnya, dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi kolom vakum atau KKV dan dilanjutkan dengan kromatografi kolom lambat atau KKL hingga diperoleh isolasi tunggal. Tahap terakhir adalah karakterisasi menggunakan spektroskopi UV visible, FTIR, serta NMR. Agar lebih jelas, selanjutnya kita akan melihat tahapan isolasi yang dilakukan hingga diperoleh senyawa murni. Proses isolasi diawali dengan ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut N-heksan. Ekstrak kemudian di-screening menggunakan KLT dengan penampak noda anisaldehid H2SO4 untuk mendeteksi adanya senyawa terpenoid. Tahap berikutnya dilakukan pemisahan menggunakan KKV dan KKL hingga diperoleh isolat tunggal berupa fraksi nomor 2.4 dengan berat sekitar 482 mg. Fraksi ini dipilih karena menunjukkan noda merah ungu dengan nilai RF 0,38 yang merupakan ciri khas golongan triterpenoid. Setelah berhasil memperoleh isolat yang diduga merupakan terpenoid, langkah berikutnya adalah memastikan identitas senyawa tersebut melalui berbagai teknik spektroskopi.
Identifikasi struktur dilakukan menggunakan beberapa metode spektroskopi, yaitu UV visible, FTIR, HNMR, CNMR, seperti spektroskopi dua dimensi berupa HMQC, COSY, dan HMBC. Masing-masing metode memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari mengidentifikasi gugus fungsi hingga menentukan susunan atom karbon dan hidrogen pada senyawa hasil isolasi. Kombinasi seluruh teknik tersebut memberikan informasi struktur senyawa secara lebih lengkap. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh karakteristik senyawa hasil isolasi seperti yang ditampilkan pada slide berikutnya. Hasil spektroskopi UV visible menunjukkan dua panjang gelombang maksimum, yaitu pada 232 nm dan 242 nm, yang menunjukkan adanya gugus kromofor berupa ikatan rangkap, dan analisis FTIR menunjukkan keberadaan gugus hidroksil atau OH, gugus metil, ikatan rangkap, serta gugus CO. Sementara itu, analisis NMR menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi memiliki 30 atom karbon, 35 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Berdasarkan seluruh hasil tersebut, isolat berhasil diidentifikasi sebagai senyawa triterpenoid pentasiklik. Selanjutnya, kita akan melihat pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh. Penelitian ini berhasil mengisolasi senyawa terpenoid dari ekstrak N-heksan daun Marsiella crenata melalui tahapan pemisahan yang sistematis. Struktur senyawa berhasil dikonfirmasi menggunakan kombinasi spektroskopi UV visible, FTIR, dan NMR, sehingga diketahui termasuk golongan triterpenoid pentasiklik. Meskipun demikian, penelitian ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap aktivitas ekstergenik dan anti-osteoporosis dari senyawa hasil isolasi agar potensinya dapat dibuktikan secara langsung. Sebagai penutup, berikutnya merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa daun Marsiella crenata mengandung senyawa terpenoid yang berhasil diisolasi melalui metode maserasi, KLT, KKV, dan KKL. Hasil identifikasi menggunakan spektroskopi UV visible, FTIR, serta NMR menunjukkan bahwa isolat merupakan senyawa triterpenoid pentasiklik yang termasuk dalam golongan fitoesterogen dan berpotensi dikembangkan sebagai agen anti-osteoporosis. Namun demikian, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk menguji aktivitas biologis serta keamanan senyawa tersebut sebelum dapat dikembangkan sebagai kandidat obat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.